Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Febrina Hadian, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Parahyangan, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi penilaian tengah semester aku, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Aku akan membahas tentang perbedaan antara hadis riwayah dan juga hadis dirayah. Dua istilah ini sangat penting loh teman-teman bagi kita yang ingin memahami lebih tentang ilmu hadis. Apa sih bedanya dan apa fungsi dari keduanya? Nah, ayo kita simak bareng-bareng. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang apa sih itu hadis riwayah dan apa sih itu hadis dirayah, kita juga perlu tahu loh apa sih itu ilmu hadis. Kenapa sih kita penting untuk belajar tentang ilmu hadis? Jadi, ilmu hadis itu adalah studi yang mempelajari tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yang mempelajari tentang kaidah-kaidahnya. Untuk apa? Untuk menafsirkan, meneliti, dan menentukan keaslian dan kualitas hadis, baik secara matan dan juga sanad. Begitu teman-teman. Jadi ilmu hadis itu bagaimana cara kita belajar tentang ilmu tentang hadisnya gitu, ilmunya tuh seperti apa gitu, untuk menentukan ada hadis sanad, ada hadis yang asli ataupun yang tidak asli, atau kita bisa sebut itu dhaif ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa sih itu hadis riwayah? Hadis riwayah. Nah, kata riwayah sendiri berasal dari kata ruwa yarwi yang berarti menyampaikan atau meriwayatkan. Nah, kita bisa simpulkan, jadi hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah hadis itu diterima, dihafal, dicatat, dan disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Fokus utamanya itu adalah transmisi hadis, gitu teman-teman. Contohnya nih ya teman-teman, misalnya sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah mendengar langsung sabda Nabi. Nah, beliau meriwayatkan kepada tabi'in, lalu diriwayatkan lagi kepada tabi'in, terus berlanjut sampai ke generasi berikutnya. Proses rantai ini disebutnya sanad. Inilah yang dipelajari dari hadis riwayah. Siapa perawinya? Apakah ia jujur? Nah, semua itu bagian dari ilmu ini bakal dipelajari di hadis riwayah ini. Lanjut, yang kedua adalah hadis dirayah. Kita akan bahas nih hadis dirayah. Kalau tadi tentang menyampaikan, hadis riwayah itu tentang menyampaikan. Nah, hadis dirayah ini adalah tentang memahami dan meneliti. Bahkan dalam istilah lain, hadis dirayah juga disebut dengan ilmu mustalah hadis loh teman-teman. Nah, penjelasan lebihnya itu kita simak lagi nih ya. Ilmu ini tuh mempelajari bagaimana menilai kualitas hadis, bukan cuma siapa perawinya, tapi juga apakah isi hadisnya ini bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, bahkan sejarah. Misalnya, apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu atau kalsu? Apakah isi hadisnya masuk akal? Apakah sanadnya bersambung? Nah, jadi hadis dirayah ini mempelajari tentang hal itu teman-teman. Jadi kita perlu tahu nih perawinya. Kita juga perlu tahu nih kualitas hadis tersebut, apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan, ataupun maudhu. Jadi hadis itu kita butuh keaslian hadis. Jadi jangan sampai kita menerima hadis-hadis yang palsu, karena banyak sekali hadis yang tersebar palsu. Nah, kita bahas nih contoh kasusnya. Jadi ada hadis yang berbunyi ilmu itu milik orang Arab. Kalau dilihat sekilas memang biasa saja, tapi bagi ulama dirayah akan menganalisis nih, apakah sanadnya sahih, apakah isi hadis ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sifatnya itu universal teman-teman.
Ternyata hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab sahih. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa hadis ini itu bertentangan dengan nilai Islam yang menghargai semua bangsa. Maka hadis ini dinilai maudhu atau palsu, tidak benar keasliannya. Nah gitu teman-teman, jadi hadis diraya ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita mudah tertipu. Kita juga harus meneliti, memahami, dan menganalisis bagaimana kualitas hadis tersebut. Nah teman-teman, dari pembahasan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa hadis riwayah untuk menjaga warisan hadis agar tetap utuh. Sedangkan hadis diroyah untuk menjaga kebenarannya agar tidak disalahgunakan, terbukti keasliannya gitu ya teman-teman. Keduanya itu saling melengkapi. Tanpa riwayah, hadis itu bisa hilang, dan tanpa diroyah, kita bisa tertipu dan mempercayai hadis palsu. Semoga pembahasan kali ini itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Dan mohon maaf bila aku ada salah tutur kata dan juga pembahasan dan penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Nanti next time kita bisa ketemu lagi di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.